Sayyidah Aisyah juga seorang perempuan yang tabah dan setia. Menjalani kehidupan rumah tangga tidak selalu indah, berbunga-bunga seperti nada di lagu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di segmen Tausiah Cinta. Setelah tayangan kemarin justru masuk banyak pertanyaan kepada saya berkaitan dengan profil atau figur Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah SAW. Banyak para perempuan, bagi yang sudah bersuami, terutama yang belum, justru mempertanyakan, apakah figur seorang perempuan yang ideal itu harus seperti Ibu Aisyah, yang cantik, berseri, kulit putih bersih, merah di pipi. Karena itu segmen kali ini akan kita sampaikan bagaimana seorang perempuan yang bernama Aisyah itu bisa menjadi istri paling dicinta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain kecantikan beliau yang memang tidak bisa diragukan, beliau memiliki banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh perempuan lain, termasuk beberapa istri Rasulullah. Pertama, beliau seorang perempuan yang sangat cerdas, smart. Jadi nggak terbayang oleh kita hari ini bagaimana beliau itu yang masih usia sangat muda sekali, usia 9 tahun dinikahi oleh Rasulullah. Menjalani kehidupan rumah tangga nggak lama, hanya 9 tahun, bayangkan. Karena ketika Rasulullah meninggal, Sayyidah Aisyah baru berusia 18 tahun. Jadi praktis kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh Rasulullah bersama Sayyidah Aisyah itu hanya 9 tahun. Tetapi lihat, begitu Rasulullah meninggal, Ibu Aisyah tampil menjadi seorang guru besar, mengajar bahkan di para sahabat-sahabat yang terkemuka. Beliau meriwayatkan lebih dari 2.210 hadis. Karena itu kita kalau melihat 9 tahun itu kan kayak orang baru lulus SD tambah 3 tahun sanawi atau SMP. Tetapi tampil menjadi seorang pembelajar dan sekaligus punya kegemaran mengajar. Dan ini yang tidak boleh kita lupakan. Jadi perempuan jangan hanya terobsesi menjadi perempuan yang cantik. Kecantikan itu lahir dari dalam, inner beauty. Jadi boleh Anda cantik, tetapi yang lebih penting adalah cerdas. Karena dengan kecerdasan itu akan banyak ilmu yang engkau sampaikan ke orang lain. Karena kecerdasan Sayyidah Aisyah inilah, bahkan Khalifah Umar dan Khalifah Utsman menjadikan beliau ini sebagai seorang penasehat. Imam Az-Zuhri mengatakan sekiranya ilmu Sayyidah Aisyah itu dikumpulkan di satu tempat, kemudian seluruh wanita di dunia dikumpulkan di satu tempat, niscaya ilmu Sayyidah Aisyah lebih banyak. Karena itu, apa yang dikuasai oleh Sayyidah Aisyah ini, kalau hari ini kita menyebutnya lintas ilmu, interdisipliner. Beliau ahli dalam fikih, ahli dalam sastra, sekaligus ahli dalam kedokteran. Maka tidak ada halangan bagi muslimah untuk belajar seluruh jenis ilmu, karena semua itu hakikatnya ilmu dari Allah dan akan bermanfaat bagi manusia. Yang kedua, beliau juga terkenal sebagai seorang ahli pidato, terutama kemampuan beliau ini dibutuhkan karena sepeninggal Rasulullah beliau selalu mengajar. 47 tahun beliau mengajar di tengah-tengah atau di hadapan para sahabat-sahabat yang terkemuka. Seorang Musa bin Tulhah, seorang perawi hadis, meriwayatkan tentang kemampuan orasi Sayyidah Aisyah. Dia mengatakan, tidak aku lihat ada seorang yang lebih fasih dalam berbicara mengalahkan Sayyidah Aisyah. Ini dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Yang ketiga, salihah dan ahli ibadah. Keponakan Sayyidah Aisyah sendiri bernama Al-Qasim. Satu hari beliau keluar untuk satu keperluan, tetapi mampir di rumah Sayyidah Aisyah. Begitu didapati Sayyidah Aisyah sedang menunaikan sholat sunnah tentu saja. Tapi ditunggu lama, nggak selesai-selesai, masih dalam berdiri, kadang-kadang masih dalam rakaat sholat, membaca surat sambil menangis. Karena ditunggu lama nggak selesai, akhirnya Al-Qasim ini pergi ke pasar untuk memenuhi kebutuhan. 1 jam, 2 jam, begitu selesai, kemudian beliau Al-Qasim ini kembali mampir ke rumah Sayyidah Aisyah. Apa yang didapati begitu dia sudah pulang dari pasar? Ternyata Sayyidah Aisyah masih tetap dalam posisi berdiri, sholat sunnah dan menangis. Hari ini bagaimana kita bisa menemukan seorang perempuan yang cerdas, pintar mengajar, tepat, tapi sekaligus sholihah dan ahli ibadah. Maka ini salah satu profil yang harus menjadi penyemangat kita. Yang keempat, Sayyidah Aisyah juga seorang perempuan yang tabah dan setia.
menjalani kehidupan rumah tangga tidak selalu indah, berbunga-bunga seperti nada di lagu itu. Rasul hidupnya sederhana, perabot rumah tangganya juga tidak lengkap. Karena itu beliau suka mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Tapi beliau selalu menampakkan wajah yang tersenyum dan memberikan kegembiraan ketika Rasulullah pulang. Karena itulah cukuplah riwayat-riwayat disampaikan oleh para sahabat. Salah satunya Amr bin As bertanya, "Man ahabbun nas ilaika ya Rasulullah?" Siapa orang yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Maka spontan jawaban Rasulullah mengatakan, Aisyah. Wa minar rijal, kalau dari golongan laki-laki ya Rasulullah, abuha, bapaknya Aisyah, yaitu Abu Bakar. Karena itu ada seorang imam namanya Imam Masruq, perawi hadis juga. Ketika dia menyampaikan atau meriwayatkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibu Aisyah, dia tidak pernah lupa mengatakan haddatsana As-Siddiqah binti As-Siddiq. Meriwayatkan hadis ini As-Siddiqah, seorang yang paling jujur, sangat jujur, binti As-Siddiq, anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Habibatu Habibillah, kekasihnya kekasih Allah, Al-Mubarra'ah. Namanya dibersihkan Allah langsung dari langit, yaitu ketika terjadi fitnah namanya hadisul ifki. Beliau dituduh, difitnah, melakukan perselingkuhan. Beliau menghadapi semua itu dengan sabar dan setia. Karena itu, wahai perempuan-perempuan yang dimuliakan Allah, mari ikuti teladan Aisyah istri Rasulullah. Bukan hanya cantik, tetapi juga sekaligus cerdas, suka mengajar, ahli pidato, solihah, ahli ibadah, tabah, dan setia. Semoga bermanfaat. Supaya channel ini bermanfaat, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.